Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara Riga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru menyapa ya. Tepat di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ya, Alil bersama dengan Bang Ilo menemani Anda di acara ini. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ilo. Ya, selamat pagi, assalamualaikum, Bung Alil. Iya. Apa kabar ini pagi-pagi di hari libur ini? Iya, hari libur ini. Betul sekali. Ya, seperti biasa kita ini Bang Ilo tidak kenal hari kerja ini karena biar hari libur kerja tongki. Ya tidak sama kalau bekerja di instansi pemerintah maupun di instansi swasta. Ada hari liburnya. Kalau kita ini tidak ada Ji, tidak kenal. Tidak ada libur, tidak ada insentif juga ya. Insentif ya. Iya. Biasa. Ini kegiatan amal ini, kegiatan sosial ini Bung Alil yang tentu juga tidak bisa kita bahwa ada manfaatnya ya. Masyarakat karena yang kita perbincangkan adalah keluh kesah dan pengamatan kita terkait dengan daerah yang kita cintai Bung Alil, bagaimana kita berharap semakin ke depan baru ini semakin maju, sejahtera masyarakatnya, bahagia seperti itu Bung Alil. Tentu ya kita harapkan mudah-mudahan masyarakatnya tetap bahagia. Akhir maksudnya bahagia Bang Ilo. Bahagia dalam arti apa? Bahagia itu adalah sebuah keadaan di mana masyarakat kita sudah merasa happy, merasa senang dengan kondisi daerah Bung Alil ya. Nah itu yang kita ingin harapkan. Yang tadinya hanya bisa sekolahkan anaknya misalnya sampai SMA, sudah bisa anaknya kuliah di perguruan tinggi. Yang tadinya hanya bisa 1 sarjana bisa sudah 2 sarjana Bung Alil. Yang tadinya laki-laki susah uang panainya, sudah mulai bagus karena ekonomi sudah mulai membaik. Nah itu adalah betul-betul kebahagiaan sebenarnya. Kemudian yang kemarin tidak kerja sekarang sudah bekerja di perusahaan. Sudah dapat pekerja Bung Alil ya. Dan bagaimanapun ya tentu harapan itu banyak tertumpu kepada pemerintah sebagai amanah Bung Alil ya. Bagaimana pemerintah ini dalam hal ini dua nahkoda kita ini ya bisa mewujudkan mimpi. Mungkin tidak terlalu ideal seperti yang kita bayangkan, tetapi minimal ada progres lah. Kalau progres itu ya sedikit atau kecilnya, yang penting terlaksana ya. Iya Bung Alil, kalau kita mau jujur, kita mau bicara terkait dengan progres, terutama jalan ya Bung Alil. Kita melihat di Baru ini sudah ada progres lah tentu. Bagaimana jalan misalnya di Bekasi, bagaimana di jalan Anggrek, bagaimana jalan di seputar Makirwal di sana, jalan Veterani dan jalan akses menuju ke Tompo itu yang 1 tahun meskipun kita dalam kondisi efisiensi fiskal yang terbatas karena efisiensi anggaran, tapi sudah mulai bekerja. Saya tidak tahu kalau di daerah-daerah lain yang mulai, tapi yang sering kita lihat itu kan posting-posting. Nah mestinya juga masyarakat ini fair juga menurut saya. Ketika ada hal-hal yang seperti itu ya posting lah. Oh jalan kami sudah mulai bagus, sudah alhamdulillah. Supaya kita juga bisa tahu, karena kita ini ya mungkin pengaruh efisiensi juga jarang melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah. Seperti itu. Ya berpengaruh juga di pemerintah sangat berpengaruh Bung Alil, karena bahan bakar sekarang juga kan selain terkadang kita pas mau beli habis lagi di Pertamina. Nah, kita ini ya cocoknya cuma Pertalite saja Bung Alil. Itu juga memberikan dampak ya pada saat kita sudah mau keluar ternyata BBM habis ya. Selain itu ya memang kalau aku kita siratum nih sebelum dia bensin oto ya Bung Alil. Macam ini jokkan. Jadi biasa ke 100 sebuah pangsa full tangki sama bela-bela nih kan ini pulang pergi sekarang enggak bisa. Manu nih, masa aki nih nasa tahu ya, masa aki kok.
Jadi ya tangkina oto ada metonan karena di si tengah Bung Alil sangi metom ni garis enak. Iya. Dia nang kana tapa mapak ko Bung Alil. Mapak kumi. Tapi maka tahu sih kok makuku kita sangi antrimu na ita ku SPBU Iya selalu antri itu. Nah, kenapa sampai begitu? Saya juga sebenarnya heran juga sebenarnya saya itu Bung Alil di SPBU. Padahal mereka sebenarnya itu sudah dijata ya, sudah dijata. Berapa sih sebenarnya layanan yang paling besar itu Bung Alil ya? Karena banyaknya SPBU di Sulawesi Selatan. Katakanlah kalau perjalanan dari Makassar itu sampai ke Palopo itu banyak sekali kan SPBU. Tapi kelihatannya hampir setiap saat itu ada waktu-waktu yang ada di Pertamina di SPBU itu Bung Alil. Kenapa gagal capus sih? Terutama misalnya kalau pagi mungkin ada, tetapi siang-siang itu sudah mulai habis, mulai tutup. Malam lagi kadang ada seperti itu. Padahal mestinya kan itu selalu ada. Jadi ya menjadi tanda tanya yang perlu sebenarnya disurvei itu Bung Alil, dilakukan assessment itu apa faktor penyebabnya. Karena saya yakin mereka dapat kuota yang cukup lah Bung Alil ya. Nah kecuali memang kalau para pengelola SPBU ini mungkin bukan leadernya, bukan pemimpinnya, tapi yang di bawah ini ada main dalam tanda kutip ya Bung Alil ya. Nah ini yang berbahaya karena ini yang merusak sebenarnya seperti itu. Siapa tahu modalnya kurang nih Bang Ilo. Dari sini pesan. Dek Bang. Siapa tuh? Dek. Enggak. Kan zaman aja Sarona itu SPBU apa karena kan dia langsung ya, begitu kita beli kan dia langsung dapat untung. Tidak ada istilah dicicil-cicil ya Bung Alil ya. Iya. Nah ini memang yang mengherankan kita kan yang seperti itu sama dengan PLN. Tidak pernah kita cicil-cicil. PDM tidak pernah dicicil, ya, tapi rugi. BBM tidak pernah dicicil, tapi rugi, rugi BUMN-nya maksudnya. Kok bisa gitu? Sementara kita sehari saja tidak bayar listrik sudah mulai ada ancaman penyegelan lah, apalah dan sebagainya. Nah, ini memang juga sebenarnya hal-hal yang kadang tidak adil yang kita rasakan ya. Operasionalnya kapan itu yang terlalu banyak di? Kita tidak tetap karena kita tidak pernah terlibat sebagai pengelola di SPBU, tapi kelihatannya kalau menurut saya memang masih ada SPBU yang dalam tanda kutip masih nakal Bung Alil ya, bermain dengan orang yang suka mengumpul, yang eceran juga itu Bung Alil kan. Macam tu nak koneksi maka dia langkah bensin penuh mana tu. Iya. Ya tuh berarti tasengnya tuh nakal berarti betak meto nih betak di. Ya betak boleh. Kata betak kan biasa di Baru itu kalau kita lihat ya pernah ada beberapa itu ditegur, disegel untuk sementara dan pendapatan misalnya begitu ya. Tapi itu negeri wasem. Oleh karena itu masyarakat menurut saya juga harus terlibat di dalam proses pemberian pengawasan dan edukasi sebenarnya Bung Alil ya. Karena yang dirugikan kan juga adalah masyarakat. Ada nih Bung Lon yang bilang ini berarti ada perubahan isinya tangki mobil di Baru, penyebabnya kurang jatah dikasih setiap SPBU. Penyebabnya itu katanya. Nah, mungkin diarahkan ke kereta api Bang Ilo. Wah, iya. Karena sekarang saya dapat info ini entah informasinya itu akurat atau bagaimana, tapi kemungkinan tahun ini atau tahun depan itu mungkin sudah melewati Garongkong Bung Alil, mungkin sudah sampai ke bawah ya. Karena saya dapat info sudah ada mulai perbaikan itu terminal yang menuju ke Parepare ya Bung Alil ya. Mungkin diupayakan sampai di Palandroka atau sampai di Mangkosot lagi dulu Bung Alil, step by step. Tapi memang kalau kita lihat pernah Presiden mengatakan bahwa setelah kita coba melakukan video-video kemudian lewat Komite 2 DPR RI Bung Alil ya, menyampaikan bagaimana nasib kereta api di Sulsel ini yang jangankan sampai ke Trans Sulawesi Selatan saja ini baru sampai Maros dan Baru Bung Alil ya. Ya mudah-mudahan ini sekarang menjadi prioritas Presiden Bung Alil. Jangan hanya di Jawa Tengah dan Sumatera atau di daerah Jawa saja kereta apinya bagus, tapi juga
menurut saya ya kereta api Celebes ini juga sudah harus dibangun kembali, dilanjutkan kembali, Bung Alil ya. Iya, insya Allah katanya hari Lebaran stasiun Palantro sudah beroperasi. Wah, ini kalau sudah beroperasi nanti, luar biasa itu kalau bisa mikir jalan-jalan dari Palantro ke Makassar. Iya. Ada Mirsal ini Tarja Meraga Palek Ero bensin Cerange biasa capuk Pertamina tapi napa mega nabalu anggota heran tuh kayak sedingir itu kan ya jago tuh politik dagarna itu Bung Alin oleh nih sesi kapan media sosial maka daerah simendra bensin kan atau bagaimana ya antisipasi sih lo kembali ikutan kenang ada semua kerjasamanya biasa dengan pengelola yang ada di di SPBU itu Bung Alin bahwa Jurgen malah ada kemarin yang ditangkapin itu dapat di daerah mana itu dia desain dia punya motor itu jadi motor NMAX itu kan tangkinya termasuk besar Bung Alin jadi beli full sedot lagi pergi lagi isi full sedot lagi begitu sampai banyak Bung Alil ya itu baru motor. Coba bagaimana mobil kalau dimodifikasi tangkinya Bung Alil. Kalau mobil baru dimodifikasi tangkinya itu berapa drum, ada juga biasa tidak dimodifikasi tetapi kursinya di dalam tidak ada kursi apa ya yang terpasang, yang ada itu cuma jirgen semuanya. Karena memang ternyata selisihnya dengan industri itu kalau kayak solar itu luar biasa. Megawatt ton tadi. Iya, aku memang pakai apa biasa tuh biasa pernah yang kejadian bagi lo yang ada jargon itu di mobil kemudian nalai tempat dulu pernah nih kejadian langsung kebakaran itu berisiko juga memang berisiko. Jadi seperti itu ada juga yang bikin tempat-tempat untuk penampungan di rumah itu kan sangat berisiko Bung Ali. Dan punya pengaman ya. Nah hari-hari libur seperti ini di Baru nih, tegang mana kira-kira atau berdua Bung Ali, apa kira-kira kegiatannya di Baru ke Makassar kah, ke Parang kah, atau ke tempat pariwisata atau kemana? Iya, bisa jadi adat ke tempat wisata atau berkumpul dengan keluarga. Ya, biasa juga ya nolai kapan ke lokasi. Katu biasa anggota geng-geng atau komunitasnya iya berkumpul kan sekarang pernah juga saya rasakan itu waktu ketua NMAX waktu ketua NMAX itu saya pernah juga rasakan kerja saya itu hanya keliling ya touring lagi ke Sopeng naik motor tidak lama saya sadari bahwa dia oleh macam dengan amur di Makawan ini ero Bung Ali kalau ke Sopeng rumah lama pada dengan belum lagi risikonya berhadapan dengan mobil-mobil truk di tikungan dan sebagainya. Tapi ada juga bagusnya dulu karena ya kita kompak, ayo kita ke Lapalona. Enak juga dirasa semangatnya itu kalau kita 20 sampai 20 motor lah. Waktu itu NMAX kita ke Lapalona kan. Itu luar biasa juga. Kata makadahe makanja lauku pantai Capak Gusung. Oh iya. Mirsal Tarja. Oh, Capak Gusung kayak gitu. Lawson Rabbits itu. Oh, Lawson Rabbits. Oh iya. Iya. Jadi Capak Gusul. Kalau saya sih tetap sebenarnya selalu pakai istilah Lawson Rabbits. Jadi Lawson Rabbits Capak Gusung gitu ya. Iya, jadi tambah iman nih kalau Capak Gusung. Gara sendung gara apa? Selama menggunakan nama Lasondra itu kan kemarin sering komplek masalah. Jadi sendung nggak sih Sulai Capak Gusung. Oh iya.
Padahal kalau saya bagusnya sebenarnya itu bukan Capak Gusung, bagusnya itu sebenarnya ujungnya beach, ujungnya karena dia berada di ujung kan. Oh iya. Di pantai ujung maksudnya. Oh, napa Pak bahasa Ugi sih Capak Gusung. Ya, apa Capak Gusung? Kan Jatomar. Iya. Apa napa jemito tuh mirsal lo kakuraro rabu. Apa aja lo matunu bale. Iya. Iya. Pak makan jaga tuh kok lo kaki apalagi kok engka iti bale napa itu nutunu bale. Wah, kumitonir armam mengaga mengalir. Apalagi kalau di Lason Rapids itu, kalau di Awaranga itu mengalir, itu kan terkenal dengan ikan-ikan laut yang ikan-ikan anan serta ikan batu tuh. Iya. Tapi itu makan jai tunu-tunu. Biasa tidak ada lah kalau di depan itu kan di dekat jalan masuk ke pelabuhan itu kan ada beberapa istilahnya bangku-bangku untuk balik-balik. Ini kan ada gaga kro baru segar. Kalau sore-sore sudah siang itu sudah banyak sudah dijual. Jadi kalau sebenarnya kita mau beli di luar pun juga relatif masih agak lebih murah lah boleh dan segar kalau kita mau bakar-bakar ikan di Lason Rapids. Jadi ini salah satu kelebihan sebenarnya Lason Rapids bukan hanya tempat untuk pasir putih berenang, tapi kita juga ada kelebihannya juga yang lain Bang Ali. Kita bisa camping ground. Jadi kita bisa camping keluarga, bermalam di sana pasang tenda kan. Ya, karena di sana itu kalau tidak seperti pesisir-pesisir pantai lainnya Bang Ali. Kalau siang misalnya sudah panas ya. Di sana adem karena banyak pohon-pohon besar Bang Ali. Jadi enak. Nah, alhamdulillah sekarang ini pengelola juga sudah mulai pelan-pelan ini meningkatkan sarana dan prasarana. Mungkin nanti akan dibangun beberapa tempat untuk menginap orang seperti villa yang kapasitasnya kamarnya misalnya 2-30, ada permainan banana boat. Mungkin banana boatnya sudah jalan barangkali, tinggal ditunggu saja. Jadi sudah banyak perkembangan kalau di sana di Lason Rai. Sudah mulai nih Bu Ngalil pelan-pelan ditata setelah istirahat panjang selama 7 bulan ya. Wah luar biasa kalau 7 bulan sudah tidak beroperasi. Iya. Jadi untuk pagi ini kita coba menggali ya baik apa mungkin aspirasi kita yang ingin disampaikan pemerintah. Boleh kita ajak bergabung ya, silakan berkomentar di kolom komentar ya, supaya kita sampaikan juga apa memang keluhan-keluhan yang ingin disampaikan ke pemerintah apa saja ya. Kemudian ada mungkin seperti tadi yang disampaikan Bang Ilo bahwa mungkin di wilayah di jalan di tempat sudah ada perkembangan ya, bisa disampaikan juga di sini ya, bukan cuma bahwa ada keluhan tetapi perkembangan juga di wilayah bisa disampaikan ya. Silakan kita nantikan partisipasi di pagi ini iya. Ya mau si ramalang malepe Idul Adha ya, Idul Kurban Bang Ila. Iya. Jadi begitulah waktu Bung Alil ya. Jadi waktu ini sekarang kita betul-betul tidak rasa berputar Bung Alil ya. Dan waktu itu kalau dia berputar tidak pernah kembali, tidak pernah mengajak kita diskusi, tidak pernah menunggu kita. Yang paling terasa sekarang itu adalah hari Jumat. Ketika kita pergi sholat Jumat, kita simpan itu pakaian yang kita pakai sholat di belakang pintu. Nah tidak terasa lagi Jumat sih paling. Biasa paling ngeraman gitu biasa tuh orang di rumah bilang Jumat itu nggak makan. Jumat itu, kenapa mesti diundit kecil untuk mana sih bang ke Jumat? Begitulah perjalanan waktu Bang Adil ya. Siklus waktu yang tidak terasa. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan itu, apakah karena kita sudah punya kesibukan atau kita asik banyak sekarang platform media sosial sehingga tidak terasa. Coba bayangkan baru aja kita tahun baru ini kita sudah masuk di bulan kelima ini Bang. Iya. Jadi begitu pun orang yang pegang jabatan 5 tahun misalnya, itu tidak terasa itu berjalan waktu ini. Contoh pilkada kemarin ini sudah tahun kedua. Tahun ketiga udah mulai ramai lagi kan pelan-pelan mulai ramai. Tahun keempat apalagi kan udah masing-masing pasang balikan calon. Nah ini perjalanan waktu yang betul-betul tidak terasa Bang Alil.
Oleh karena itu rugilah bagi orang yang sebenarnya tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik untuk hal-hal yang positif ya, terutama untuk kepentingan keluarga. Iya. Jadi maksud saya ini kan memanfaatkan waktu, Bung Ali. Jadi saya hijrah dulu untuk sementara, ya mungkin sebentar sudah bisa pulang ke Bandung karena libur juga ya. Iya. Jadi banyak pekerjaan yang mungkin yang kita manfaatkan atau kesibukan ya kita manfaatkan dengan baik ya supaya bermanfaat bagi kita. Iya. Oke, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Nah, di tap-tap layar kemudian dibagi-bagikan linknya ke teman atau ke sahabat Anda di grup. Ya, Mirsal ini juga Makanja, mega temannya, jadi silakan dibagi-bagikan, disampaikan di grup-grup sahabat bahwa sahabat kita Bang Ilo lagi live bersama Bung Aliun. Kalau bisa ada yang punya waktu ya nonton sekaligus menyampaikan aspirasi. Nah kemarin ada yang saya lihat sebagai menarik ini Bung Ali. Apa itu Bang? Hari Rabu ya, itu kan hari Rabu bersih ya, atau apakah itu namanya itu. Ya. Mulai setelah dipadukan lagi dengan sepeda. Kalau saya sebenarnya Bung Ali, karena selama ini saya melihat publikasi di media sosial, terutama di grup-grup baru itu, nanti ada publikasi kalau ada bupati, ada wakil bupati. Mestinya ini sudah harus menjadi kebiasaan, rutinitas. Pokoknya setiap hari Rabu dimulai dulu dengan bersih-bersih lingkungan sekitar, Bung Ali. Artinya ini mestinya ini sudah menjadi budaya, sudah menjadi culture bahwa setiap Rabu itu kita harus bersih-bersih. Jangan tunggu nanti harus ada bupati, ada wakil bupati baru rame-rame. Baru mestinya sebenarnya OPD ini harus mempopulerkan masing-masing Bung Ali, posting. Hari ini OPD lingkungan hidup, hari ini apa, mulai nanti kelurahan sampai desa, akhirnya menjadi semacam kompetisi seperti itu Bung Ali, meramaikan platform media sosial sehingga apa yang digagas pemerintah daerah ini tidak hanya sekedar program konsep yang tidak bermakna, hanya sekedar mencari popularitas, tapi betul-betul dilaksanakan, diimplementasikan dengan baik. Sehingga kalau ini jalan, mestinya sebenarnya tugas-tugas kepada kebersihan itu sudah mulai berkurang, Bung Ali. Ayana matut makadamelo pesilempon apa atau kapasi wabah penyakit menular seperti tipes dan sebagainya, baru lagi sibuk-sibuk. Sekarang ini pokoknya setiap hari Rabu misalkan sekian menit dulu untuk lakukan bersih-bersih minimal di kantornya masing-masing. Masyarakat juga nanti akan pelan-pelan akan ikut mengalir. Masyarakat warga minimal di lingkungannya masing-masing. Artinya gerakan bersih ini harus menjadi gerakan bersama mengalir. Dia jangan dipersepsikan bahwa itu hanyalah gerakan pemerintah saja. Padahal mestinya harus menjadi gerakan rakyat yang memang menginginkan lingkungannya bersih. Kamu mau pacing lingkungannya kan jadi mutom mah. Iya, jadi mani waselek lah, terima waselek lah. Betul. Iya. Apalagi sekarang kan katoma bosi-bosi ini nyamuk yang bahaya tuh saya lihat. Iya. Jadi agak perlu motor ipacingi solongan ku yolo bolata atau ku samping rumah kemudian apalagi ini di instansi pemerintah kantor oke, kita sapa-sapa dulu untuk yang saat ini mengikuti acara kita di TikTok, kemudian di Facebook dengan YouTube. Selamat mengikuti acara kami di IG Radio. Ya, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga. Ya, kalaupun yang hari ini lagi terbaring sakit, kami doakan mudah-mudahan lekas sembuh, kemudian beraktivitas kembali bersama dengan keluarga, dan beraktivitas seperti biasanya. Iya, oke. Ada siapa nih? Ada user. Selamat mengikuti acara kami di IG Radio.
atau acara kami di Ogi Baru Menyapa, obrolan pagi seputar Baru Menyapa. Iya. Ya Bang Ilo, agak sih bahas-bahas di, ya. Oh, di Jeddah. Kenapa lagi begitu? Kan pengaruh jaringan barangkali. Iya. Karena jauh sekali wifi dari sini tempat saya tidur ini di kamar. Ya. Yeah. Kalau kita sih sebenarnya berharap ke depan ini masyarakat baru semakin proaktif ya, semakin merespon kegiatan kita ini Bung Ali di setiap pagi hari, karena yakin dan percaya bahwa ada pihak-pihak yang mendengarkan gitu loh Bung Ali, meskipun tidak masuk bergabung ya. Seperti kemarin keluhan-keluhan warga bisa jadi jalan, bisa lagi terkait dengan pelayanan publik misalnya. Apakah yang ada di mall pelayanan publik, apakah yang masih ada di rumah sakit, puskesmas yang dianggap belum memberikan kepuasan ya, rasa puas ya kepada masyarakat ya, bisa saja disampaikan di sini dan kita insya Allah bisa men-follow up itu Bali ya. Nah cuma memang ya mungkin juga pengaruh kita pernah rehat cukup lama ini Bung Alil, jadi algoritma daripada obrolan pagi ini kembali lagi mulai merancang lagi dari bawah ini ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, tidak ada istilah lelah untuk berbuat baik Bung Alil. Iya, ini sempat ada yang bertanya juga ini. Kemarin dia WA, bahkan ditelepon, ada hal yang disampaikan. Bagaimana itu kalau mau mengurus hibah, bagaimana prosesnya? Kak, pada Tony sedingan kadang-kadang ya lo sampaikan ya lo kan pihak yang bersangkutan apa dia tuh pahanginya. Ya. Hibah apa itu? Dana hibah dari pemerintah kau? Enggak, maksudnya ada kan tanahnya dari warisan Kapang itu. Kan perlu akta hibah kan namanya itu, akta apakah? Oh iya. Iya. Persoalan-persoalan itu yang disampaikan ke kita, saya bilang ya kita tanya dulu, sebentar kita telepon dulu yang berkompeten di situ, karena kami cuma menampung saja ya, tapi kita kalau ada yang ditahu ya kita sampaikan. Ya, kemudian macam apa ini contoh ada juga yang menyampaikan ke kita bahwa bagaimana itu kalau perubahan desil. Ada yang dari kecamatan lain ini, kan wilayah aku ini Bang Ilo di kecamatan Tanah Tirlau. Ada yang bertanya dari kecamatan Balusu, Sopeng Riaja terkait dengan desil-desil ini. Dan ini juga mungkin catatan untuk pemerintah bahwa ini perlu sosialisasi sebenarnya ini. Bagaimana itu desil bisa kita usulkan untuk perubahan, karena memang saya lihat engkau kita rendah desilnya, sumpama desil 1 atau 2 engkau tergolong mampu nih. Mampunya ada motornya, ada mobilnya, kenapa rendah desilnya? Ini kan yang membuat cemburu orang, yang sedangkan yang kurang mampu ini tinggi desilnya. Biasa cemburu nih kasih kede magina rendah desilnya lo, sedangkan iya naseng lebih dia mampu ya daripada lo membanding-banding kami. Itulah sebenarnya satu kondisi di mana secara filosofi sebenarnya bahwa yang namanya bantuan itu tidak ada yang mau menolak. Iya.
Ya, mau dia sudah berada, orang berada atau tidak dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau yang tidak. Karena sekarang ini kalau gratis toh misalnya, sehingga tetap saja ada upaya-upaya bagaimana mereka dapat meskipun secara syarat sebenarnya mereka sudah tidak bersyarat desil 1 sampai desil 5. Ada yang kedua mungkin saja memang ada sistem ketika dilakukan survei atau wawancara ada yang keliru di situ sehingga yang semestinya desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 menjadi desil 6, 7, 8, 9, 10 misalnya seperti itu mengalirnya. Lalu orang pada cerita anakku kampung-kampung yang makanya semakin mata Andre desil semakin makanca. Nah yang kedua ini juga tidak terlepas mungkin saja ada human error atau ada politis dan sebagainya ya belum bisa dipisahkan juga dari itu Bung Alil. Oleh karena itu menurut saya memang yang paling memungkinkan itu memang adalah saya kalau tiba-tiba ada telepon masuk langsung yang paling memungkinkan langsung tetap pahengo jadi yang paling memungkinkan memang masyarakat yang ada di desa tersebut memang harus lebih proaktif untuk melakukan pengawasan dan ketika menemukan fakta-fakta di lapangan seperti itu bahwa bisa dipertanggungjawabkan bahwa kenapa bisa yang bersangkutan ini bisa desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Sementara ada yang lebih berhak misalnya untuk jadi desil 1 tetapi justru dia masuk di desil 6, 7, 8. Nah sekarang mekanismenya, bagaimana mekanisme untuk melakukan perubahan itu tentu buat koordinasi dengan pemerintah desa dan siapa lagi misalnya lembaga atau PD yang terkait dengan itu Bu Ali. Nah, yang lebih susah ini bagi lo kalau seumpama ini kan kalau mau perubahan itu agak mudah ke pemerintah desa kemudian diusulkan untuk berubah. Ini yang kebanyakan yang mengusulkan untuk berubah itu yang desil-desil tinggi, seumpama 6, 7, 8, 9, 10. Yang mau merubah ke desil 5, 4, 3, 2, 1. Tapi yang tentunya yang kurang mampu ya, yang memang kurang mampu, ya mungkin yang berada yang harusnya di desil 5 dia berada di desil 7 seumpama. Sedangkan yang desil 1, 2, 3, 4, 5 ini Bang Ilo yang mungkin sudah mapan, sudah ada di desil 7, 8, 9, 10 ini yang berada di desil 1, 2, 3 tidak mau berubah itu Bang Ilo. Nani lo ku kantor desa makade rubah ka nga apa iya mampu na to jangan tunggu yang begitu kembali tidak mungkin itu katakanlah misalnya dia paling memungkinkan sudah malah ada mungkin tidak masuk nih desil ya dia sudah termasuk ada perubahan tiba-tiba anaknya kerja atau apalah sehingga tidak akan ekonomi tidak mungkin dia mau lapor itu bahwa rubah desil gue masih siri kayak kenapa desil 1 sampai desil 5 tidak ada yang mau begitu. Jadi memang ya kalau kita pikir yang paling repot memang itu desil yang di atas ini ketika mau turun betul karena yang di bawah ini tidak bergeser. Nah sementara mungkin ada kuota tertentu bahwa si kumi jatahnya misalnya desa Y adakah yang seperti itu Bung Ali? Saya tidak tahu faktanya di lapangan sehingga jatah saya kurang tahu bilang ada kejatahnya itu Nah, kalau begitu modelnya mestinya yang desil 5 ke atas ini sepanjang dia merasa bahwa sebenarnya dia sangat layak untuk di desil 1 sampai dengan 5 dia harus melakukan upaya menurut saya berkoordinasi dengan kepala desa. Kemudian berkoordinasi kalau tidak ada respon dari pemerintah ya mungkin ke level ya pemerintah daerah misalnya kalau pemerintah desa bisa ke BPMD lah bisa ke mana lah mencari itu di mana sebenarnya karena sebenarnya kalau kita pikir mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan karena mereka memang secara hitungan-hitungan ekonomi mereka bersyarat Bung Ali. Cuma mungkin ada kesalahan apakah itu dari penyelenggara di tingkat desa yang kurang bagus dia punya
pendataan ataukah dari pusatnya, karena tidak sedikit juga data-data itu diambil dari statistik yang dilakukan oleh statistik ya, dari sensus ekonomi mungkin Bang Gatot itu biasa di masyarakat aku wawancarai kada siaga penghasilan tak kadang kok itu tuh nilai asam mano kasih asi nah dia nilai kasih asi jadi natap pemana ini makan janja ya si anu berapa penghasilan dalam satu bulan ya antara ini oh saya 3 sampai 5 juta satu bulan nah pada itu nilai asam makan ada zaman mana pengangguran giliran, bisa jadi seperti itu giliran sudah ada bantuan survei tidak. Nah, apa masa sekali sama ceritanya dulu itu kita ulangi lagi tentang desa tertinggal. Dulu orang disebut desa tertinggal tidak ada yang mau. Masih malu kepala desanya. Saya malu disebut sebagai desa tertinggal kan. Tapi ketika ada program pemerintah terkait dengan bantuan desa, sama-sama semuanya mau, tiba-tiba miskin semuanya. Seperti itulah sebenarnya fakta yang ada di Republik ini bahwa hal-hal yang seperti itu masih nyata yang ada di lapangan kita, bahwa tidak ada yang mau rela untuk memberikan skala prioritas bagi orang-orang memang yang berhak. Selalu saja masih ada celah-celah yang dilihat sehingga orang yang berhak itu merasa tertinggal, apalagi kalau beda haluan politik memang seperti itu model. Iya, kung kana politik mah anu nih tama-tama ya, dek negara di. Tama-tama politik ya, gagah. Katoni pak cucu yang karayaan itu itu yang jajak paham malah tani di lo katoni mah pakor. Tuh sisi pak desa, tadinya pak desa lo ini dapat tama nastabilon. Tapi yang kata itu biasa tuh aparat. Nah sini saya alaman itu ini garis merah, nalang stabilo merah kapan. Sana dia pilih matuna pemilihan RT. Kaya oh iya manang ya, jangan ya lagi nasi. Podo man lo kono kok ya tau sih maku pun pesanan ya udah pelabek. Padahal sebenarnya kalau kita lihat program-program seperti itu, misalnya bantuan BLT, bantuan beras apa dan sebagainya ya itu kan tujuannya sangat jelas, bagaimana orang yang ekonominya ini betul-betul masuk di desil 1 sampai desil 5 ini bisa terbantu dengan program pemerintah itu. Iya, dan kembali kita bilang tadi bahwa mari berbuat baik. Iya, kesempatan untuk kita yang memiliki jabatan itu ya berbuat baik. Iya, ini ada Mirsal Tarja, Desil, PS Basnas, weh. Agak sih. Pak Mega Meta tuh neseng itu Mirsal. Banyak itu nonton Mirsal. Maga tuh sih. Desil si Babasnas ya. Karena termasuk juga dia tokoh juga itu tokoh aktivis juga itu Raja Demo dulu itu. Oh, luar biasa. Aku nama demo tanya meto napat itu tanya itu toa bicu kata ni agak apa meto toa masih gitu meto 65 watt iya ya meto tuh aku itu napat itu makin cat itu makin lawan makin cat meto makin cat kolenan deh udah suruh menjual sabar lola dan dia mau masyarakat aja sabar iya dari momen dulu ini tapi menyuarakan kebenaran. Jadi bagus itu kalau dalam setiap desa ada teman-teman aktivis yang masih punya idealisme ya Bang Lil ya. Iya Itulah sebenarnya yang bisa mengawal persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Sehingga ketika nanti dia punya ada kepentingan, ya bisa saja misalnya masyarakat menjatuhkan pilihannya ke dia karena dia menganggap bahwa dia bisa menjadi payung lah yang bisa diharapkan untuk banyak membantu masyarakat di desa, Bung Alil ya. Dia bisa gampang nawek Mirsal ya, kota neteri aja, tegi tujuannya ya di Bung Alil. Ya, selamat bergabung untuk siapa ini? Ada Jalaluddin. Oke. Selamat bergabung. Ya, aja terlupai. Berpengaruh kita penonton yang libur ini. Biasanya di kode mana libur mega gama menonton ya so lo kemana minta kapan berlibur. Iya.
Andi Ilda, selamat bergabung. Kemudian Dempa Bokori, selamat bergabung. Ya, siapa-siapa ya Allah. Ya, ini kemarin Basnas salurkan beasiswa tapi tidak berdasar desil. Kemarin juga menyalurkan itu sembako berdasarkan desil. Iya, tapi Basnas sekarang katanya salurkan beasiswa tidak berdasarkan desil. Kalau fakir miskin berdasarkan desil. Iya. Ya. Nah ini juga memang Basnas ke depan tetap harus kita berikan koreksi ya Bung Alil ya. Maksudnya Basnas ini harus berdiri secara sesuai dengan amanah memang yang diberikan Bung Adil ya, di mana skala prioritinya tentu kepada fakir miskin Bung Adil ya, dengan seadil-adilnya gitu loh maksudnya. Dan jangan berbenturan lagi dengan program-program juga pemerintah yang sudah ada berjalan Bung Adil ya, terutama dari segi bantuan. Jadi jangan sampai terjadi double pemberian bantuan Bung Adil ya. Oleh karena itu data-data yang ada di pemerintah terkait dengan program mesti Basnas Bung Alil supaya tidak terjadi seperti itu. Iya. Katanya ini Basnas harusnya berdasarkan surat At-Taubah. Iya. Kayaknya gangguan ini jaringannya Bang Ilo. Iya, Bang Ilo. Halo, Bang Ilo. Ya, masih. Ini katanya Basnas seharusnya berdasarkan surat Taubah, bukan desil. Ya mungkin karena desil itu digunakan secara umum ya Bung Alil ya, untuk mencari rujukan. Meskipun dasar-dasarnya mungkin juga dari situ ya. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih bersama kami, silakan yang ingin komentar. Kita tunggu ini partisipasinya di pagi ini di acara kita di acara Ogi Baru Menyapa. Iya. Aku ku sengkang atau wajo Bang Ilo magatosi anu nakarmay. Iya, saya belum saya paham secara detail Bung Alil ya, tapi kalau saya melihat pandangan mata ya, visual ya, kelihatan sekali bahwa banyak progres menurut saya dalam 1 tahun kepemimpinan Bupati Wajo ini di Rosman dan Dr. Basora Manudin Bung Alil, terutama di pembangunan ruas jalan. Bahkan diklaim ini bahwa termasuk Kabupaten Wajo ya agak gangguan ini. Iya. Halo Bang Ilo. Iya, mana tak gangguan itu nih jaringannya. Masih gangguan? Iya, bagus mi ini. Ya. Iya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, kalau saya melihat secara visual progres pembangunan di Wajo ini cukup bagus Bung Alil. Oh iya. Meskipun dalam kondisi fiskal ya, karena memang menjadi priority sebenarnya pemerintah hari ini adalah bagaimana
membenahi infrastruktur terutama jalan dan jembatan seperti itu. Jadi memang kelihatan concern daripada pemerintah sekarang ke situ, dan itu memang nampak Bung Alil. Itu nampak sekali memang, baik jalan yang dibangun oleh APBD maupun jalan yang dibangun oleh APBD provinsi maupun jalan infrastruktur jalan yang dibangun lewat APBN, dan kelihatan di sini sinergi antara pemerintah kabupaten dengan provinsi termasuk anggota DPR RI itu sangat bagus Bung Alil, sehingga memang akselerasinya memang bisa lebih cepat Bung Alil. Dan ini sangat terlihat karena sebelumnya kan persoalan yang dihadapi daerah ini persoalan utama dari infrastruktur jalan. Jadi begitu kita masuk misalnya ke Wajo dengan jalan yang sudah begitu bagus, itu sudah mulai terasa Bung Alil. Iya. Mulus nih nalalan aja. Ya, artinya kalau di Wajo ini kan daerahnya sangat luas Bung Alil ya. Mungkin tidak bisa kita katakan, tapi dalam 5 tahun ini mungkin ya, kalaupun bisa sampai 50% ruas jalan diperbaiki itu sudah luar biasa Bung Alil. Tapi yang pasti bahwa selama 1 tahun kepemimpinan Bupati Wajo Andi Rosman dan Dr. Basora Manudin itu kelihatan sekali ruas jalan, kemudian mulai sudah penataan kota ya Bung Alil ya. Bagaimana keindahan-keindahan kota seperti pembangunan taman, kemudian bagaimana renase di kota ini Bung Alil ya. Karena Wajo itu kan identik dengan banjir Bung Alil. Itu mulai dibenahi oleh Bupati saya lihat. Oh, ada juga banjir di sana Kan tempatnya di sini Danau Tempe Bung Alil. Kalau Danau Tempe itu hujan terus selalu meluap itu. Nah itu juga kan menjadi kendala sebenarnya, terkadang bagaimana jalan itu cepat rusak biasa, karena ya, di sini kan Danau Tempe-nya luar biasa Bung Alil. Ini kan danau yang terbesar kedua barangkali di Sulawesi Selatan Bung Alil. Iya. Nah cuma memang Wajo ini pada aku baru sekat lempe. Tapi deh maga danok ya kalau lempe ke baru kan jadi dari air dari gunung kemudian sungai meluap karena terjadi pendangkalan. Ada kebiasaan buang sampah, buang sampah itu. Nah itu faktor-faktornya, atau terjadi di hulu itu, di atas itu terjadi misalnya penggundulan pohon-pohon sehingga tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menyerap air yang begitu besar, sehingga dia mengalir. Karena ini kan juga hati-hati juga ini dalam program penanaman jagung ini, karena biasanya kalau penanaman jagung itu mengalir bibit jagung biasanya menebas itu pohon-pohon yang besar kemudian ditanam di jagung dan semuanya. Ini juga harus hati-hati kalau dia ada di hulu. Beda ketika dia ada di hilir tidak ada masalah, tapi kalau dia ada di hulu ini problem besar yang mulai dari sisi lingkungan ya. Iya. Basnas seharusnya berdasarkan surat taubah bukan desil. Sudah ditahu bermasalah data desil malah dijadikan rujukan. Iya. Ya, mesti sebenarnya kalau saya Basnas juga punya database sendiri yang dikelola berdasarkan variabel atau syarat yang ada di Basnas itu sendiri, siapa yang berhak, sehingga ya tidak lagi semudah itu untuk keluar dari koridor yang sudah ada kan, mestinya seperti itu. Karena desil ini kan belum baik. Dia pernah datanya ini memang tidak bagus, karena itu tadi yang saya bilang bahwa banyak yang seharusnya yang mampu ini ya ada di desel 3 atau desel 2 bahkan di desel 1. Kenyataan di lapangan Basnas seperti itu. Iya. Aku dasar hukumnya surat untuk penjelasannya surat taubah Bangilo. Menurut Basnas ini kan ada golongan, ada 8 golongan ya. 8 golongan itu yang penerima zakat. Ya, jadi ada fakir, kemudian miskin, amil, kemudian mu'alaf, ada rikab, ada garimin, fisabilillah, ada ibn sabil.
ini. Tapi maku kue pakir miskin ya ini. Ini yang bermasalah manuk apa? Tidak sesuai. Ya pada nasenge Mirsal. Sekarang Basnas punya program bantuan usaha sampai 300-an pendaftar. Wah, luar biasa itu. Ya. Nah, ini sebenarnya juga pernah kita programkan, Bung Alil ya. Kita pernah selalu diskusi di dalam Komal ini. Bagaimana masjid-masjid ke depan itu, Bung Alil ya. Tidak lagi berlomba-lomba untuk memperbanyak dia punya saldo masjid. Tapi bagaimana masjid ini selain memakmurkan, maksudnya masjid banyak jamaahnya, juga peduli, punya kegiatan peduli sosial terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Logikanya sebenarnya, kalau masjid punya tabungan ratusan juta, tidak ada mestinya masyarakat yang ada di sekitar masjid itu mati karena kelaparan, mati karena tidak mampu berobat ke rumah sakit, Bung Alil ya. Maksudnya peran-peran itu yang diambil oleh masjid-masjid yang ada di Baru ini, sehingga ketika masyarakat kita, orang-orang yang berada, orang-orang yang kaya yang ingin menyumbangkan dananya untuk kepentingan amal misalnya, dia bisa langsung saja memberikan. Saya terus terang kemarin jalan-jalan di masjid yang ada di Wajo di sini, dekat lapangan Merdeka, masjid utama yang ada di sini. Bahkan halamannya itu Molil ditempati kuliner Bung Alil kalau malam. Jadi di situ ada proses empowerment, Bung Alil. Bukan hanya masjid sebagai tempat ibadah, tetapi dia juga nanti akan menjadi pusat-pusat ekonomi, Bung Alil. Seperti itu. Mestinya di Baru juga menurut saya sudah mulailah ada perubahan mindset seperti itu. Nah, di Baru juga saya sebenarnya sudah mulai melihat, tetapi itu baru dalam hal menyediakan spek tempat untuk jadi lahan yang digunakan oleh kuliner, tapi itu kan disewa, Bung Alil ya. Kalau kita lewat misalnya di Masjid Matirwali Baru itu ya, dekat terminal itu dibuat beberapa tempat-tempat spek-spek di situ untuk digunakan. Begitupun di Masjid Raya mungkin. Nah, ini menurut saya harus dikembangkan semua masjid-masjid. Jangan ada masjid saldonya besar sehingga salat pun di luar waktu salat terkunci. Nah, itu kan juga banyak begitu. Padahal esensinya ini masjid ini bisa tempat istirahat orang ketika capek, dia semacam rest area lah, tapi sambil beribadah, Bung Alil ya. Kemudian program-program sosial masjid ini juga harus jalan, Bung Alil. Dia harus punya data juga. Apalagi kalau ada misalnya jemaah masjid yang tadinya di masjid terus-terus salat 5 waktu, tiba-tiba dia ini gak masem aja, malah asir kapa-kapa wak bedul kasih malah asir wak bedul teror. Ternyata sakit betul ya, kasihlah bantuan, bawa mereka ke rumah sakit. Karena sekarang ini serba susah. Banyak saudara-saudara kita ini muslim yang terkadang biar BPJS-nya tidak mampu lagi bayar kan, Bung Alil. Malah salah sama pikir ini kasih loka Pak kare BPJS ku dena aktif. Ada juga memang ya BPJS-nya tidak aktif karena faktor perilaku, di artinya dia tenang karena urusnya pandang intel, Bung Alil ya, seperti itu. Tapi bagi mereka yang kasihan itu yang memang tidak punya lagi kemampuan untuk bayar itu angsurannya. Nah, inilah harus, kalau saya masjid juga harus hadir di situ. Nah, ketika ini bagi lo kayaknya agak jadi ini katanya Bang Ilo, ada yang bilang saldo masjid ratusan juta tapi sound system dan kebersihan tak terawat. Nah, ini juga ada juga begitu kemarin. Sekali lo naga saldo aku kanjak nama sigi apanya lagi. Kato tuh jadi makanja nih narubah sih napendre sih menarana naga sih naga padahal. Sekalinya, maksud saya mestinya masjid sudah mulai berpikir seperti itu, Bung Alil ya. Bagaimana peka terhadap persoalan-persoalan sosial yang ada di sekitarnya. Dan itu bisa dimulai dari Bung Alil itu sebagai ketua pembangunan Masjid Al-Bata. Bisa nanti singgah-singgah di Bang Ilo, di masjid di sini di Masjid Suhada. Masjid Suhada. Kemudian kalau subuh itu Bang Ilo, luar biasa. Kalau yang singgah itu ada sampai biasa mobil bus itu, bus yang
Borlindo apa itu sampai 5 sampai 8 bus apa itu berjajaran situ. Karena menurut saya Bung Alil, ketika kita melakukan program yang terprogram menurut saya dan dipublish dengan baik, dilakukan secara transparan misalnya dalam bentuk laporan, apakah laporan secara internal dan laporan keluar. Saya yakin akan banyak hamba Allah nanti yang tidak akan jelas siapa namanya itu, tapi memberikan sumbangan yang begitu besar kepada masjid. Yang penting sudah tahu bahwa dia ini kan persoalan trust sebenarnya, persoalan percaya. Kalau dia lebih percaya, dananya lebih bermanfaat ketika diberikan kepada masjid dan disalurkan betul-betul kepada fakir miskin yang ada di sekitarnya. Bisa jadi Basnas ke depan itu menjadi bahan evaluasi, bukan? Oke lah, pegawai-pegawai dan sebagainya dipotong langsung untuk Basnas, tapi masyarakat yang punya uang, Bung Alil, ya, pasti lebih berpikir menyalurkan ke masjid-masjid ketika ada program yang nyata yang memang bisa dijadikan best practice. Bisa dijadikan contoh terbaik sehingga orang juga percaya, dan ini mungkin saja nanti satu saat akan direplikasi oleh pengelola-pengelola, pengurus-pengurus masjid yang ada di Kabupaten Baru, bahkan di luar daerah. Saya ambil contoh, pernah saya dengar itu di Kurir Langit dulu, salah satu pengurus yang ada di sana pernah mengatakan sama saya, dia kadang tidak tahu itu dari mana arahnya sumbangan, kadang itu Bung Halil nilainya ratusan juta. Saya minta tolong uang saya ini dibangun misalnya untuk pembangkang, biasa diumumkan itu Kurir mau bangun begini tapi kurang ini kan begitu. Nah, dia langsung talangi itu Bung Halil, semuanya keseluruhan, tapi tanpa dia menyebut bahwa dia siapa begitu. Ada juga orang yang punya kemampuan, katakanlah dia sudah apa di istilahnya kayak Ayatullah Khomeini itu, dia sudah merdeka dengan kepentingan dirinya, dia hanya berpikir tentang bagaimana akhirat ya, ya pasti dia cari tempat-tempat yang bisa dananya ini bermanfaat sehingga bisa menjadi amal jariah. Ada yang seperti itu, aja nah sangat masigi bantu untuk masigi bantu sekali-sekali nanti orang masjid itu mengumumkan bahwa kita dalam program untuk membantu saudara kita ini rehab rumahnya, tapi dari dana masjid ini. Kalau itu dilakukan boleh luar biasa. Dilakukanlah sebagai langkah awal di sana, Bung Alil, ya. Dan ini ada komentar Bang Ilo ini, mau hatangnya tuh tasengnya Bang Ilo. Nasabah elok napi pengurus masjid. Nah itu tuh ya bahaya tuh. Makanya juga masjid itu Bung Alil tidak bisa juga lepas dari konflik. Pasti. Pengurus masjid itu itu karena agak baru agak napat tarungku agak imam masjid ini napat tarungku nggak pengurus masjid. Malopo setanah kayak masjid. Itu untuk masyarakat transparan. Itu untuk masyarakat transparan. Itu nih transparan. Pura pasti malu napa iriseng makanya saya agak menyesal dona. Itu padahal. Jadi ya seperti itu ya. Bang Ilodi, jadi ini harus pengurus masjid ini. Politik, bahaya. Berarti harus pengurus masjid ini harus dipercaya, kemudian harus terpercaya, karena itu tadi kita bilang bahwa contoh minimal keuangan masjid harus transparan, harus disampaikan setiap ada pembelian atau pengeluaran, kemudian pemasukan, bahkan diharapkan setiap Jumat dilaporkan, begitu Bang Ilodi. Betul. Dan kalau bagus memang Bung Alil ini ada ini konsepnya siapa nih Daeng Dem Pabokori. Siapa itu Bung Walil ya? Karena mata saya nggak bisa. Pabokori. Bagus ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Baru mengundang panitia masjid pelatihan manajemen masjid berbasis digital. Bagus itu juga. Iya. Betul. Ketua DMI sekarang wakil Bupati Baru. Kalau di Masjid Suhada di sini Bang Ilo. Saya juga kadang ini prihatin lihat ini Bung Alil ya. Kadang salah itu konflik-konflik di masjid itu bisanya itu tidak bisa diselesaikan apa. Kadang dia masukin politik. Contoh Masjid Raya itu Bung Alil. Iya. Masjid ada.
Depan ayo rubang rumah sige kayak supaya bagus view-nya dilihat dari luar, supaya dia menjadi tempat rest area yang baik. Ini sampai sekarang belum Bung Ali. Apa masalahnya di situ? Apakah persoalan pengurus rumah sige dek mana selesai untuk makuk itu? Nah, ini menurut saya ini lambat sekali penanganannya itu. Kalau Pak Wakil Bupati ini sebagai Ketua DM ini mestinya dia sudah dapatkan solusinya itu. Jangan tinggal dia melihat persoalan itu, karena menurut saya kan janganlah masjid itu masuk menjadi wilayah-wilayah politik ya, ya. Jadi betul-betul pikirkan saja untuk kepentingan umat. Bagaimana masyarakat yang lalu lalang itu bisa mampir sholat. Syukur-syukur kok ada rest area di situ, Bung Ali. Kita kan bangga kalau misalnya ada seperti Samsan 1, Samsan 2 ya, begitu, Bung Ali. Karena masing-masing punya kelebihan, Bung Ali. Seperti itu. Tapi saya tidak tahu ini kenapa penyelesaiannya lama sekali, Bung Ali. Apakah terjadi dualisme? Apa jadinya masih megatoni tapi lapan taji panitia padahal dia karena sempaja biasa kerokok terus kamu persoalan yang Bung Ali. Karena itu tadi mindset untuk menjadi panitia sudah beda. Apa seandainya bodangnya maka gaga betul-betul lillahi ta'ala untuk program begini lalu mak pikirin mana pengerti begitu. Iya. Ya mudah-mudahan dia dengar ini Wakil Bupati ini saya sampaikan ya. Mudah-mudahan itu cepat cari solusinya itu. Jangan rapi sih matur ramalang. Yang kedua, bagaimana pembangunan masjid itu dilanjutkan Bung Adil ya. Ya sustainability-nya seperti apa. Pada pegaga kita pelapor naga som system nama pada mau som system dandu dek panama nesa artikulasi Bung Adil ya. Iya. Penting itu soal sistem aku masih itu mengalir. Jangan sampai seperti cerdas cermat ini. Asalnya artikulasinya tidak manasa, padahal manasa jawabannya tahu nggak pernah kurangi sih 5%. Ini selalu menjadi viral. Ini pecah. Iya kan? Iya. Apa yang tadi sound system butuh memang. Apa jakama engkau pengumuman boleh masih gimana kada TV kia kange atau aga mari kerja bakti. Tapi lain na tiket tahu ya Pak. Akhirnya ke sound systemnya petu-petu. Ya pada Masjid Agung misalnya pengumuman orang meninggal. Nah misalnya yang meninggal adalah agak misalnya katakanlah contoh misalnya musafir tapi tetap kada musafir apa kata orang yang sengaja musafir pasti lagi keluarganya itu makanya sound system sound system menurut saya Pak ya tema masih Bung Walil lamu makan jatah juwitna makan jatah lagu-lagu nah kumajai sound system manokono kotor itu jangan mondri tapi kau makan jatuh ini sound system makan jatuh ini tajubi makan jatah lagu-lagu Bung Walil asal jam mana malampe lah ada pangkatau tu teloria semalampe lah ini semua dia rumah sigi dan remil lepang mega kasih tahu musafir toh apalagi dia di pinggir jalan nale panggung pun ada kulapen mega tu ni tomatuai mondri kontinu tu nakasih ya jadi kalau saya dulu di Al-Markas itu saya lihat memang diatur itu yang begitu mulai kalau misalnya ceramah atau apa diatur waktu Bung Ali. Apa sebenarnya mau bikin interupsi jamaah interupsi itu Pak itu lampel ada Pak. Seperti itu. Kalau saya nih Bung Ali dalam waktu dekat ini Wakil Bupati itu harus Bupati dan Wakil Bupati sebagai Indok tahu sih bahwa tahu mereka yang boleh daerah ambillah keputusan mediasi itu jangan dibiarkan berlarut-larut seperti itu Bung Adi. Oke. Yang sederhana mi dulu Bang Ilo. Waktu salat tidak sama. Ya padahal si cawe remah. Iya waktu salat. Jadi biasa kan aku engkau magati engkau maita engkau tuh bahasanya reking kata masih kuro copok pengali aku itu kemana sih tar lawan lo pegawai aku sejumlah magati kuro pengali tadi toma ya rumah kana magati pada kujawa engkau tuh ramalangi mempat tarawih apa tarawih cepat deh mana pak kuro Bismillahirrahmanirrahim deh mana pak kuro ceramah ini mah pojok baru berasa nyaman dong Bung Ali.
Kada sementara salat mengina sound sistemnya. Ya tentu. Mandarilada itu. Mandarilada. Storing ini. Apa mereka tuh maka jadi istilah nama pada telekom itu telekom maka jadi kasih istilahnya. Engkau tuh tanah poi lo kasih nastel dia ngembeng. Jadi harus menjadi perhatian bersama kita terhadap masjid ini, Bung Khalil. Maksudnya bagaimana ke depan masjid yang ada di daerah kita ini menjadi kebanggaan, bukan hanya sekedar memakmurkan masjid, tetapi juga bagaimana masyarakat yang ada di sekitarnya itu bisa mendapatkan dampak positif secara ekonomi juga, Bung Khalil. Contoh misalnya kalau terbuka rest area di masjid sekarang ini yang ada di sana itu kan banyak lagi masyarakat yang menjual kuliner dan sebagainya. Kita lihat sekarang di Samsung, coba lihat dia buat dapur ini lagi, dibikin lagi. Karena apa? Masyarakat akhirnya berpikir selain kita bisa selfie karena masjidnya bagus, di sana juga ada kuliner-kuliner yang bagus, kita juga bisa istirahat sejenak. Nah itu memang harus terintegrasi, Bung Khalil. Kalau kita mau melihat masjid-masjid yang ada di sekitar, coba bayangkan itu. Kalau Anda survei setiap hari, ribuan mobil yang lewat itu mulai dari pagi hingga malam kan. Kalau sudah sejalan nih semuanya dengan itu, rest area di masjid bagus, maka menurut saya konsep Bupati singgah di Baru itu sudah pelan-pelan sudah mulai mendekati kenyataan. Karena sudah mulai ada masjidnya sudah mulai bagus, ada rest area, objek wisatanya juga sudah mulai bagus, kereta apinya juga sudah mulai nanti lewat dari Garongkong katakanlah sampai di Sopendri aja dulu ya misalnya. Karena saya lihat biasa begini, saya tanya dari orang naik kereta, saya tanya adik saya ada kan bawa mobil itu dari terminal kereta api, bawa orang langsung menelpon saja ke adik itu. Hari ini dia ada misalnya 10 orang, kantor PT-PT-nya ada itu ternyata dia mau menikmati saja kuliner, dia pergi ke DAE makan tiram, tiram misalnya. Ada juga yang memang tidak ada, bingung dia tidak mau kemana, jadi dia hanya menunggu lagi pada saat kereta api balik lagi ke Maros, baru dia kembali. Kan Mega mau kasih di sur-sur tadi karena nikmati kereta api. Ini adalah momentum sebenarnya yang harus dimanfaatkan betul, sehingga katakanlah saya selalu mengatakan bagaimana Sumpang Binanga ini, Anjungan Sumpang, kemudian Padongko, Pantai Padongko, kemudian pinggir pantai Sumpang ini, kemudian Ujung Batu, kemudian kuliner kita, Masjid Samsam yang ada cukup bagus, kemudian Masjid Agung lagi dan masjid ini menjadi target-target orang ketika mau ke Baru, Bung Khalil. Paling tidak ada dia bisa jelajahi. Kemudian pasar-pasar kita sudah mulai ada menawarkan suguhan-suguhan brand-brand lokal sebagai sebuah cenderamata untuk pulang ke daerah. Mestinya ini diskusi-diskusi seperti ini, Bung Khalil, harus intens ini supaya maksudnya singgah di Baru itu betul-betul bisa. Contoh nanti misalnya kalau sudah jalan Wempubu misalnya menjadi destinasi wisata baru, misalnya ada kolam renang, ada mini soccer dan sebagainya, sport center yang ada di dalam situ, ada water. Mungkin saja orang naik kereta api turun di terminal Baluso, masuk ke Wempubu, setelah itu pulang lagi. Ini yang harus dipikirkan dengan baik-baik. Iya, engkau tuh komennya biasa juga itu katanya saldo selangit, tapi kalau mimbar masih jadi toilet. Tapi kalau mimbar masih jadi toilet cicak. Iya, sepertinya ada yang salah dengan skala prioritas kebersihan kita. Betul. Iya. Biasa tuh kira sakang musani kanjana polisalio masih gies, sena tamak WC na lo kita lelua. Iya. Padahal menjadi tempat persinggahan ke Siangiro. Maka itu masih itu pengelola Bung Ali. Itu nama DC ngawan. Padahal yang paling pertama itu sama yang disampaikan oleh sahabat kita ini, Pak Bogori. Itu kebersihan itu juga utama. Kebersihan betul. Iya. Terutama itu WC. WC terutama di rumah sakit, dimanapun tempat pelayanan publik itu memang kesan pertama dulu kalau kita masuk ke toilet. Bersih, sudah, berarti bagus itu pengelolaannya. Jadi kalau toiletnya tidak bagus, berarti pertanyaan itu Bang Ilodi?
Iya, memang perlu pelan-pelan memang pencerahan ini, sama tadi dibilang sahabat kita itu perlu ada edukasi dalam pengelolaan masjid. Terutama misalnya Pak Imam juga itu perlu juga sudah ada reformasi karena sekarang banyak generasi kita sekarang itu sudah hebat-hebat Bung Alil. Maka anjak nih tajwidna, mega nih hafalat Quranna, maka anjak nih lagu-laguna, mas semangat itu sedikit mapas sempah jangan boleh. Namanya dikasih makutu-kutu mau apa, madani maga. Saya itu biasa kalau bagus itu yang imam itu, wah enak sekali. Saya tidak sadar itu bahwa lutut saya gemetar ini sudah mulai ini capek. Tapi anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh kesini manoko-noko ke, enggak. Polisi dan ya rok bangnya dan ada naroden pasti rapi nih Erwan benar. Kasihan itu padahal pesantren kita ini di Mangkoso ini DDI kemudian ada STAI di atas luar biasa masa tidak bisa melahirkan kader-kader itu didistribusikan. Tapi begini Bang Ilo. Terkait dengan itu tabungan di Daniel Sulay. Ya tuh lah. Apalagi kalau tokoh masyarakat, dia kan udah dari mau penelok Sulay, Kemudian Bang Ilo terkait dengan imam itu biasanya juga. Angkat tuh Imam Denis Sengalena. Denis Sengalena. Kemudian, dia tuh percaya Bang Ilo anak muda Dia percaya. Enggak percaya. Kenapa saya bilang enggak percaya? Karena dia bilang aku anak muda mina sepin pikir mana imam itu dek pernah mana nah husuk kapan kedekat tapi bacaan dah tahu menyamang makanya. Ini dipandang ente makhluk alumni pesantren itu Bung Alil ya. Sama misalnya di Wajo di sini Bung Asadia ini. Ini masjid kita saja di Rujak ini ada Pak Bupati bikin musholah di sini. Itu anak-anak muda yang dikontrak memang untuk jadi imam sholat. Jadi percaya sekali bahwa alumni pesantren itu karena memang konsen mereka di situ bukan hanya persoalan tajwidnya, bukan hanya persoalan lagu-lagunya. Ya meteron aja macam sampai jangan meteron. Peduli si badakwah ya kamu ya. Tentu mereka lebih baiklah daripada kita lah. Yang seperti itu dikasih ruang lah Bung Alil ya. Karena dia juga nanti akan menjadi generasi berikutnya yang memang ini dan itu adalah masjid itu juga adalah menjadi media pembelajaran menurut saya edukasi. Saya terus terang ini di masjid di sini kalau sudah ada ibu bupati di dalam masjid kalau leto itu sedikit ditatang masih pasti napa lah mana rupana. Kada gimana ini? Pagi ada gambar sempat aja. Ada juga itu Bang Ilo kalau di masjid selain tidak dia percaya untuk anak muda itu yang menjadi imam kan biasanya itu engkau tuh agak senang agak pasti senang istilahnya agak pasti pengalih. Tapi paling dulu kan ada program-program pesantren itu kalau bulan puasa dia mendistribusi anak-anak pesantren untuk belajar berdakwah. Kemudian ada di sini anak-anak sekarang Bung Alil, anak-anak yang baru selesai pesantren itu tinggi-tinggi kontraknya itu kalau bulan puasa Bung Alil. Apa sempat atau apa tarawih. Ada spesial 8 rakaat, ada spesial 20 rakaat. Tinggi itu gajinya Bung Alil. Oh iya. Oh ada juga ini ada anaknya Pak Iwan ini ya ada anaknya Pak Iwan ini yang setemani ke Wajo ini pesantren di Pangkep Bung Alil. Alhamdulillah malah lepe ya lena ini malangin duit bapak apa ya kontraan ya imam masigi ya padahal naper sederajat kelas 1 kelas 2 SMA berangkat lah kalau ya Alil. Wah pakai bulu-bulu itu kemana pas sempat itu juga. Ya lah, aku masuk ke yang apa kasih ya lani kedai di nana apalagi memang ya di kasih tomato sorok nih apa ya justru enak lah nyaman kita tuh tinggal bina saja kau paling ke papahata misalnya di narapi anak-anaknya apa kata tajwidnya atau apa kata artikulasi kata ya kodan sebelum ada jadi
Engka kusede bola aku biasa namanya Sam Amir, Haji Sam Amir Bung. Iya. Patam meto ko orang Yerdoro Bung ya. Dia lepasan Jombang juga. Kemarin. Nah, kumapat tarawih dia nama lade malu posat dana tapi kumapat tarawan doi. Namu flora kang yang amat toh. Iya. Hebat meto lagu-lagu. Karena dia memang penghafal just ya. Pada meto sedina kong kakiku Mekah Bung Ali. Iya. Kalian pada pakai sedang katalog Mekah ini Bung Ali. Ini sepertinya ada yang salah dengan skala prioritas kebersihan kita. Biasa pengelola masjid lupa bersihkan mimbarnya. Jadi penuh debu dan tai cicak, Pak. Iya. Pahami, aku tuh Bung Ali. Biasa tuh kasih saja dana ke Pak Imang. Pupuk nih. Biasa tuh kalau kita makan angan kasih saja dana Pak Imang. Lapisi saya mau corona pemalangi jadi ke rumah kanjak ke Bung Ali dia Pak. Ayo, karena pupuk naga, apalagi masih di kampung itu ada kita perhatikan gitu. Iya. Ipakar aja masih gigi esena Bung Ali, ipakar aja itu memang masih gigi kasih. Toh, bayangkan dong kalau ada patama moto ini moto nih alena, ada masih gigi ya gitu itu kan luar biasa sebenarnya harus diberi apresiasi juga. Iya. Oke, luar biasa obrolan kita di pagi ini. Sudah kita di penghujung acara. Kita ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi Super Baru Menyapa. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya obrolan kita di pagi ini. Iya. Oke. Dan saya berharap ini Bung Alil hari Rabu itu bukan hanya gerakan bersih ya, tetapi juga bagaimana nanti Bupati yang sama-sama kita banggakan ini ke depan juga menginstruksikan bukan hanya di pelayanan publik kayak di rumah sakit, tapi di masjid-masjid pun juga harus bersih. Iya. Dan ini mau dengi lomba akan yang rumah sigiro sampai bentuk panitiana ini kayak serah kalau ada dengar ini kayak serah ini atau Basnas ini coba dipikirkan itu bagaimana ini masjid-masjid kita ini bukan bangunannya tapi tingkat kebersihannya dilombakan dilombakan kasih reward dia penghargaan kasih pada saat lebaran umumkan bahwa masjid ini di desa ini terpilih menjadi masjid yang paling terbersih. Nah jadi ada penilaian, ada beberapa penilaian nanti situ. Pertama bersih, yang kedua manajemennya Bung Alil. Nah, mungkin yang ketiga apalagi kira-kira situ dikasih semua penghargaan supaya lebih semangat lagi. Dan itu sudah menjadi kalender tahunan misalnya Bung Alil ya, bahwa ada program Bupati memang untuk memberikan reward penghargaan kepada masjid-masjid. Nah di situ nanti bisa saja Basnas hadir di situ. Kadang mana magaga kok Basnas kasih bantuan, misalnya kasih hadiah itu kan alumni DC karena ada masjid-masjid yang memang dan akhirnya pelan-pelan nanti itu menjadi program rutin sehingga menjadi budaya untuk bagaimana masjid. Maka elemen itu sedikit utama kita masih genap WC-nya di tanah macam Iya. Oke Bung Alil. Iya. Banyak sekali info-info dan menarik sekali obrolan kita di pagi ini. Makasih banyak untuk semuanya yang sudah hadir di acara kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lala Bata dan Bang Ilo di Wajo, kami mohon maaf dan mohon pamit untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.